Akibat penyakit stroke yang kembali kambuh, Basaruli Tobing, ayahanda Lulu Tobing harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Ayahanda Lulu masuk rumah sakit sejak hari Jumat lalu. Sejak dirawat, apakah kondisi kesehatan ayahnya sudah ada kemajuan yang berarti? Kalau cerita itunya saya juga kurang tahu, yang jelas begitu dirujuk ke sini udah langsung mendapatkan perawatan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sidang cerai perkawinan campuran Kiki Fatmala dan Christian Froschel terpaksa ditunda. Ira Maya Sova gigit jari karena sang suami tidak hadir dalam sidang perceraian mereka. Ayah Lulu Tobing dirawat di rumah sakit karena terkena stroke. Rike Diah Pitaloka mengaku berubah manja setelah positif hamil. Fani Fadilah menggelar acara 7 bulanan usia kandungan sang istri secara sederhana. Vina Panduwinata yang selama ini dikenal sebagai Mojang Sunda ternyata masih mempunyai darah Manado. Connie Constantia tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang usianya jauh lebih muda. Dan apa kabar Sandi Nayoan setelah lama tidak tampak berakting di layar kaca? Pemirsa, ayah Lulu Luciana Tobing mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi setelah terkena stroke. Apakah Lulu sudah menjenguk ayahnya? Sementara hubungan Kiki Fatmala dan sang suami sepertinya tidak bisa diperbaiki. Kemarin Kiki menghadiri sidang pertama perceraiannya. Lalu sidang gugatan cerai Ira Maya Sova atas Arianto kemarin terpaksa ditunda. Mengapa? Pemirsa, kita ikuti bersama liputannya, ini dia. Seperti pengakuan Kiki Fatmala beberapa waktu lalu, lebaran kemarin adalah lebaran kelabu karena ia tidak bisa merayakannya bersama sang suami Christian Froschel. Sebelum lebaran, Kiki dan Chris memang sudah pisah rumah. Karena itulah dia memilih menyendiri di luar kota saat Hari Raya Idul Fitri. Tanpa diketahui oleh media, gugatan cerai Kiki atas sang suami yang berkebangsaan Austria itu sudah tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pertama yang dijadwalkan hari Selasa kemarin terpaksa ditunda. Christian berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota. Iya, hari ini sidang nggak bisa dilaksanakan karena memang Krisnya nggak bisa datang. Gitu. Aku ya sempat komunikasi sama dia, emang dia bilang dia nggak mau datang. Sidang perceraian Ira Maya Sova dan sang suami Arianto juga ditunda. Sidang yang digelar kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu seharusnya beragendakan kesaksian dari orang tua dan saudara kandung Ira Maya Sova serta penyerahan barang bukti. Sayangnya tanpa alasan yang jelas Arianto tidak hadir dalam sidang. Karena itu sidang perceraian pasangan yang sudah membina rumah tangga selama 13 tahun itu ditunda sampai hari Selasa minggu depan. Apakah suami memberitahu Ira mengapa ia urung hadir di persidangan? Saya tidak ada komunikasi sama Mas Ari. Hanya terakhir kemarin berangkat pagi dia kerja dan tadi malam saya tinggal di rumah orang tua jadi nggak ketemu lagi. Tadi pun saya juga coba untuk menghubungi Mas Ari. Mas, kenapa Mas, handphonenya kok mati? Susah Mai cariinnya. Kita udah tunggu di sini tapi ternyata tidak hadir. Akibat penyakit stroke yang kembali kambuh, Basaruli Tobing, ayahanda Lulu Tobing harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Ayahanda Lulu masuk rumah sakit sejak hari Jumat lalu. Sejak dirawat, apakah kondisi kesehatan ayahnya sudah ada kemajuan yang berarti? Kalau cerita itunya saya juga kurang tahu, yang jelas begitu dirujuk ke sini udah langsung mendapatkan perawatan intensif. Oke aja. Masih harus mendapatkan perawatan intensif sekarang. Ya, stabil. Kondisinya stabil, soal sadar atau enggaknya saya juga nggak tahu. Kemarin awak Gospot sebenarnya ingin menemui Lulu yang sedang menjenguk sang ayah. Namun sayang Lulu enggan untuk ditemui. Dia yang saat ini menjadi istri dari Dani Rukmana memilih menjauh dari sorotan wartawan. Karena berkaitan dengan kabar miring yang menyebutkan hubungan Lulu dengan sang ayah yang merenggang. Untuk meluruskan kabar tak sedap itu, Lulu mewakilkan pernyataannya lewat kedua kakaknya. Lulu itu sangat menjaga bapaknya
baik dulu maupun sekarang. Gitu Dari aja. dulu. Jadi berita yang sudah-sudah itu sebetulnya salah gitu loh. Dan dengan keadaan bapak saya seperti sekarang ini, kita semua termasuk adik saya itu sudah cukup sedih. Jadi jangan lagi ada berita-berita yang tidak benar. Semua anak-anak bapak saya, termasuk adik saya, kita semua berusaha buat yang terbaik untuk bapak saya. Mbak Lulu itu dari awal bapak saya masuk sampai sekarang selalu jagain bapak saya. Rieke Diah Pitaloka dan Fanny Fadillah, dua pemain sinetron komedi yang berlakon dalam sinetron yang sama ini, benar-benar senasib khususnya masalah momongan. Rieke yang menamakan momongan sedang hamil 2,5 bulan, sedangkan istri Fanny kehamilannya sudah menginjak 7 bulan. Secara sederhana, acara 7 bulanan dilangsungkan di rumah Fanny. Ikuti bersama beritanya berikut ini. Dua pemain sinetron komedi Rieke Diah Pitaloka dan Fanny Fadillah yang berlakon di sinetron komedi yang sama sudah tidak sabaran untuk menimang anak. Sekitar 2 bulan lagi istri Fanny, Novita Elvira, akan melahirkan. Sedangkan Rieke harus bersabar karena dia baru saja 2,5 bulan ini mengandung. Saat kami menjumpai Rieke di acara 7 bulanan istri Fanny Fadillah, Rieke meluapkan kebahagiaannya karena setelah sempat sekali keguguran, akhirnya ia hamil lagi. Ih, seneng banget, langsung sujud syukur gitu berdua. Karena emang pengen banget kan. Aku bulan puasa, pertama kali tahu, puasa kedua itu masih puasa lagi. Waktu itu kan waktu keguguran juga bulan puasa. Alhamdulillah bulan puasa ini dapat lagi. Pengalaman keguguran malah memacu semangat Rieke juga sang suami Doni Gahral Adian untuk rajin berkonsultasi ke dokter. Kita sebenarnya udah program kan. Jadi benar-benar yang disuruh dokter tuh benar-benar kita kerjain deh. Terus anjuran orang-orang semua dilaksanain, mulai dari yang harus diminum, yang harus dimakan, terus yang harus sama dokter dilakukan, termasuk posisi-posisi semua dilakukan. Untuk menjaga kesehatan kandungan, artis yang juga berprofesi sebagai aktivis politik ini mulai mengurangi kesibukannya. Rieke juga semakin meningkatkan ibadahnya seperti menyempurnakan sholat 5 waktu yang dulu sering ia tinggalkan. Perhatian super ekstra dari Doni pun membuat hati Rieke semakin berbunga-bunga. Iya, dia nyiapin obat segala macam, kan ada vitamin yang harus diminum. Pokoknya kalau dia nggak siapin, saya pura-puranya nggak mau minum gitu. Ngerjain dia aja. Sikap manja Rieke rata-rata terjadi pada semua wanita hamil. Dikala perut semakin membuncit dan susah untuk bergerak, siapa lagi yang harus membantu kalau bukan suami sendiri? Sikap pengertian itulah yang ditunjukkan Fanny Fadillah kepada istri tercintanya. Perhatian dia kayaknya nambah deh ya. Nambah berapa? Nambah. Suami siaga. Ya, Kayak gitu. pokoknya gue udah komitmen kalau dia hamil, kan dibantu sama susu kan. Pagi malam gue yang bikin susu. Jadi sebelum berangkat syuting gue bikin susu, malam mau tidur gue yang bikin susu. Kalau gue mau makan Indomie dia yang bikin. Itu aja. Langsung gak dibawa susah. Kemarin di rumah kediaman Fanny dan Vita dilangsungkan acara 7 bulanan. Ritual yang dilaksanakan sengaja dipilih hanya siraman. Karena Fanny menginginkan sesederhana mungkin untuk meluluskan keinginan para orang tua yang masih percaya pada warisan leluhur. Acara siraman pun dipilih tanggal 7. Padahal kandungan Vita tepat berusia 7 bulan jatuh pada hari Minggu kemarin. Acaranya sendiri sebenarnya sih nggak mendetail banget sih. Kayak orang adat Jawa gitu. Jadi cuman siraman aja, mandi kembang doang. Mandi sama ibu saya. Terus juga acara lepas kain. Maksudnya biar nanti kelahirannya lancar. Saking antusias pada kelahiran anak pertamanya yang diyakini berjenis kelamin perempuan, Fanny meminta dokter untuk memeriksa kandungan Vita dengan ultrasonografi 4 dimensi. Ya alhamdulillah sih setiap kali kontrol nggak ada yang ini kenapa. Setiap kontrol tiap bulan kita kan juga ada hasil itunya. Dia terus selama ini bilang normal, bagus, tetap jantungnya juga bagus. Pertumbuhan dia juga bagus, terus makanya kemarin kita coba pengen tahu dok bikin 4 dimensi kayak gimana. Akhirnya dia bikinin dan dia bilang bagus, normal, nggak ada masalah. Pemirsa, belum lama ini tim Celebrity Football Club melakukan perjalanan tur ke Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, Sulawesi Utara. Selain bertanding sepak bola, tim SFC juga berwisata ke Taman Bunaken. Seperti apakah serunya perjalanan mereka?
Sejumlah artis asal Manado yang bermukim di Jakarta kemarin mengadakan reuni. Di antara mereka hadir Connie Constantia dan Vina Panduwinata. Connie bicara tentang kekasih barunya, sedangkan Vina yang rupanya berdarah Manado Sunda ternyata sangat mengenal budaya masyarakat Manado. Berikut liputannya.